Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, sebagai tugas demonstrasi konstruktor kita bagi tagihan CGP Reknokusi angkatan 11 ini adalah salah satunya adalah melakukan supervisi triad, gitu ya, kegiatan kolaborasi triad. Kegiatan kolaborasi triad yang dimaksud di sana adalah sistemnya ABCD, ABC ya. Untuk saat ini saya sebagai A pengamat, kemudian Pak Kadir B sebagai coach, dan Ibu Arni sendiri sebagai coach. Baik, Pak Abdul Kadir, yang untuk ini sebelum kita masuk kepada coaching, tahapan pertama yang kita akan lakukan adalah tahapan di mana saya ingin bertanya sejenak terkait dengan ini ya, terkait Bapak yang akan lakukan sebentar dalam coaching. Jadi tidak apa-apa, mungkin Pak Kadir ya, sedikit kita diskusi kecil-kecilan dulu terkait ini ya. Bisa Pak? Bisa Pak? Oke, terima kasih Pak Kadir. Jadi insyaallah mungkin sebentar ketika Pak Kadir akan melakukan coaching, mungkin sudah ada persiapannya apa dan sebagainya ya. Namun hal-hal yang ingin saya tanyakan di sini adalah terkait kompetensi yang ingin dikembangkan di sana, kemudian indikator pencapaian tujuannya apa, kemudian fokus atau yang sifatnya spesifik ya. Jadi itu yang pertama itu yang ingin saya pertanyakan ke Pak Kadir, di proses coaching sebentar, kompetensi coaching apa yang kira-kira Pak Kadir ingin dikembangkan, gitu ya. Silakan Pak Kadir. Terima kasih Pak. Dalam hal ini yang saya ingin kembangkan adalah keterampilan mendengarkan aktif. Begitu kira-kira Pak. Oh baik Pak Kadir, terima kasih. Jadi dari tiga ya yang ingin dikembangkan di sini adalah terkait mendengarkan aktif. Satu harapan dari Pak Kadir terkait prosesnya sebentar yang saya kira luar biasa ya. Itu tentu mendengarkan aktif oleh Pak Kadir dianggap bahwa itu perlu untuk dikembangkan, berarti masih ada selama ini hal-hal yang menjadi dianggap agak kurang, gitu ya, sehingga ingin dikembangkan. Nah tentu selebihnya itu adalah merupakan kelebihan-kelebihan lah, gitu ya, terkait dari mendengarkan aktif itu. Spesifiknya Pak Kadir terkait dengan kompetensi mana yang ingin sebentar ini diobservasi. Kan Pak Kadir sebentar kalau coaching saya kan mengobservasi Bapak, tetapi kan dari tiga kompetensi coaching, spesifikasi yang ingin diobservasi ini sebentar saya fokusnya ke kompetensi mana Pak Kadir? Kompetensi yang saya masukkan adalah mendengarkan aktif. Oh itu juga Artinya ya. walaupun menceritakan tidak disebut itu, tapi berdasarkan tekanannya, roman mukanya, atau tekanan-tekanan katanya, sehingga mudah-mudahan saya bisa menangkap idenya, masalahnya, atau apa kendalanya setelah saya mendengarkan aktif keterangan-keterangannya yang disampaikan. Saya kira begitu, Pak. Oke, baik Pak Kadir, terima kasih untuk hal yang spesifik yang ingin eh, kami sebentar observasi. Terakhir Pak Kadir, sebelum kita masuk di proses closing, ini kita kira sebentar ini indikator ketercapaian dari tujuan closingnya
Bapak, tujuan pengembangan yang ingin dicari, yang diinginkan ini dalam proses closing ini seperti apa, Pak? Itu 1, 2, 3 yang bisa Bapak ungkapkan ke kami terkait masalah Eh, tercapaian. Terima kasih, Pak. kalau dikatakan standarnya itu katakanlah misalnya kalau angka katakanlah 80. Bagi saya itu adalah bagaimana menangkap apa inti permasalahan yang diungkapkan oleh coach, kemudian menangkap apa solusi sehingga apa 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 yang saya bisa bantukan sehingga menemukan solusi untuk keluar atau mengurangi masalahnya berdasarkan uraian kalimatnya. Begitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak Kadir. Saya kira cukup ya. Eh, silakan Pak Kadir. Mungkin bisa saya persilakan untuk melakukan praktik coachingnya bersama Ibu Alni. Saya cukup melihat-lihat dan menyimak. Insya Allah setelah sebentar Bapak bisa menginformasikan ke saya bahwa proses coachingnya ini sudah selesai, Pak. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan pasca. Saya kira seperti itu, Pak. Silakan, selamat bercoaching bersama Ibu Arni. Terima kasih banyak, Pak Ombrang. Baik, saya akan melanjutkan proses voting dengan Ibu Armin. Oke, kita mulai, Bu Armin. Assalamualaikum, Bu Armi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak? Iya, alhamdulillah baik Pak Guru. Ya, mudah-mudahan eh, selalu baik, eh, selalu baik dan kabar baik yang bersamai kita. Kemudian kalau tidak keberatan ya, kalau tidak keberatan eh, tadi jika saya lihat tadi kalau tidak kita apa kalau tidak keberatan apa bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar ada yang Bapak obrolkan dengan Arni. Iya Pak, saya juga ini ada yang saya mau sampaikan ini kepada Bapak dan terima kasih juga waktunya Pak sudah memberikan waktu kepada saya untuk mengobrol. Terima kasih sekali Pak atas perhatiannya. Iya Pak. Oh begitu, baiklah kalau begitu saya aja mari ke rumah ke ruangan saya biar santai ngobrolnya ya. Oh iya Pak, siap Pak. Eh, Akhir-akhir ini saya lihat kamu seperti ada yang sedang kamu rasakan ya. Kira-kira apakah ada masalah? Jadi kalau ada masalah, coba sampaikan ke Bapak sebagai wali kelas. Bapak, karena Bapak adalah seorang tua kamu di sekolah. Begini Pak, sebenarnya saya memang sedikit ada problem nih Pak. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak sudi meluangkan waktunya kepada saya sehingga saya bisa lebih tenang, Pak. Jadi, menurut kamu kira-kira apa masalah yang kamu hadapi dan kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, Pak. Sebenarnya saya agak malu ini, Pak, untuk menceritakan hal ini, Pak, kepada Bapak. Tapi sebagai wali kelas dan Bapak juga sudah meluangkan waktunya, Pak.
Jadi saya membuat perasaan saya itu Pak semakin tenang. Baik Pak, begini, saya ingin menyelesaikan problema saya Pak, sehingga saya dapat belajar dengan tenang dan nyaman Pak. Oh, gitu ya. Jadi, baiklah, coba ceritakan masalahnya. Barangkali bisa saya bantu dan jangan khawatir. Bapak adalah orang tuamu di sekolah ini, jadi kamu tidak perlu khawatir apapun atau malu-malu. Oh, alhamdulillah Pak. Baik Pak. Begini Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktu saya. Jadi begini Pak, saya itu merasa tidak nyaman dengan pembelajaran mata pelajaran fisika Pak. Loh, kenapa? Apa yang membuat kamu tidak nyaman dengan mata pelajaran fisika, Ani? Begini Pak, tapi saya hanya menyampaikan ini ke Bapak. Ini guru fisika saya itu membuka privat Pak di rumahnya. Dan privat itu dilaksanakan pada setiap hari Minggu Pak. Dan saya Pak, kalau hari Minggu itu saya membantu orang tua saya berjualan di pasar Pak. Jadi otomatis saya tidak bisa ikut di privatnya. Sehingga saya merasa tidak nyaman ketika guru fisika itu menyindir saya Pak, dan teman-teman saya yang tidak ikut les privat, dan saya juga merasa Pak bahwa nilai fisika saya yang diberikan itu pun kepada murid itu apa ya, eee, mendapatkan nilai yang teman yang ikut privat itu mendapatkan nilai yang lebih bagus, sementara saya bersama teman-teman yang tidak ikut itu nilainya tidak tidak seperti apa yang saya harapkan, Pak, begitu. Oh, gitu ya. Terus kalau Bapak boleh tahu, kira-kira apa ya? Apa yang menyebabkan kamu tidak ikut privat seperti teman-temanmu yang lain? Jadi begini, Pak, kalau hari Minggu itu, ya saya harus bantu ibu saya jualan di pasar, Pak. Jadi saya membantu karena hari lain saya sekolah, jadi hari Minggu itu saya membantu, di pasar sehingga, saya tidak bisa ikut privat. Kemudian saya kasihan juga kepada ibu saya, Pak, apalagi orang tua saya, bapak saya sudah meninggal, jadi otomatis saya sebagai anak yatim tidak bisa juga memaksakan, ibu saya untuk ikut privat, begitu barangkali, Pak. Oh, begitu ya. Terus informasi ini, keadaan begini yang kamu alami kalau hari Minggu, apakah sudah disampaikan ke guru fisika itu? Saya sebetulnya sudah sih, Pak, saya sampaikan, tetapi cuma saya merasa tidak tidak enak dan hati saya itu merasa tersindir, Pak, dan tidak Oh, nyaman, begitu, Pak. meras, oh ya, merasa tersindir, tidak nyaman. Terus kira-kira kata-kata apa dari guru fisika tersebut yang menunjukkan bahwa beliau itu Arni merasa tersindir? Sebetulnya, kalau kata-katanya tidak sih, Pak. Saya hanya merasa tersindir, dan tersudutkan, Pak. Karena, dan itu yang membuat saya tidak nyaman, Pak, dalam belajar. Kemudian kemarin nilai fisika saya juga jatuh, Pak, tidak seperti biasanya. Oh, begitulah. Jadi sekarang jelas ya bahwa faktanya guru fisika tersebut tidak pernah ada terdengar kata-kata menyindir.
hanya kamu saja yang merasa tidak nyamannya. Jadi karena itu kamu jadi malas belajar sehingga nilai kamu jatuh ya. Iya Pak, itu yang menurut saya, dan sebelum ujian itu saya enggak sempat belajar Pak, karena saya merasa tertekan perasaannya, kemudian, saya juga terus terang Pak, saya keasikan nonton film. Kemudian habis itu kalau saya mengingat, guru tersebut, saya menjadi malas Pak untuk belajar. Nah, sekarang jelas ya bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman, merasa tersindir, dan merasa diperlakukan tidak adil itu adalah perasaan Arni saja. Berarti kira-kira apa yang Arni lakukan ke depan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Eee, iya sih Pak, saya itu akan mencoba Pak untuk, melakukan teknik, mindfulness, seperti, yang Bapak sampaikan pernah di kelas Pak. Bagaimana teknik itu yang Bapak telah ajarkan dan saya akan selain itu saya akan berusaha lebih rajin Pak dalam belajar fisika. Oke, jadi begini Bu ya. Jadi begini ya Arni ya. Eh, Kamu bisa melakukan teknik melatih kesadaran diri atau dikenal dengan istilah mindfulness. Jadi kamu sebelum memulai pelajaran bisa berhenti sejenak dulu. Masuknya menghentikan aktivitas, kemudian mengatur pola pernapasan sambil berdoa. Dengan demikian, insya Allah nanti kamu bisa berkonsentrasi dan belajar dengan tenang. Terus selanjutnya kira-kira apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Baik Pak, terima kasih Pak, saya sekarang, bisa plong Pak setelah berbincang-bincang dengan Bapak, dan ke depannya ya insya Allah, saya dapat belajar dengan tenang dan, nyaman Pak. Amin. Jadi Bapak yakin ya, kamu pasti bisa dan Bapak yakin nilai fisika kamu ke depannya akan lebih baik. Percayalah bahwa setiap guru itu akan senang dan bahagia apabila ada anak murid yang semangat dalam belajar. Bapak akan selalu mendukung kamu. Kamu di mata Bapak adalah murid yang cerdas. Sekali lagi terima kasih Pak, terima kasih sekali. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana hari ini? Kebetulan besok Pak belajar fisika, ada jam fisika di kelas saya Pak, nanti malam, saya akan mencoba untuk mempelajari ulang materi fisika Pak, kemudian merefleksikan pelajaran berikutnya dan saya akan melakukan, itu tadi Pak, yang sudah diajarkan yaitu teknik, mindfulness sebelum, memulai, pelajaran Pak. Bagus. Lalu siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu itu tadi? Baik Pak, saya juga akan mengajak akan mengajak beberapa teman yang tidak ikut les karena bukan saja saya yang tidak ikut les Pak, privat itu. Saya akan mengajak teman untuk giat lagi belajar dan saya juga akan menemui guru fisika, untuk meminta maaf Pak, karena saya juga merasa malu, berprasangka buruk, berprasangka yang tidak baik terhadap guru fisika dan seuzon Pak, dan
saya minta tips agar bisa belajar sama guru fisika itu. Begitu barangkali, Pak. Nah, sekali lagi, Bapak akan selalu mendukung kamu. Kamu di mata Bapak adalah murid yang cerdas. Semangat ya, terus belajar. Baik Pak, sekali lagi terima kasih sekali Pak, sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang sama saya Pak. Hari ini saya senang sekali Pak, saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam saya sudah warahmatullahi selesai, wabarakatuh. Pak. Selesai, Pak Omran. Oke, terima Pak kasih Faridun. Pak Kadir sebagai coach dan Ibu Arni sebagai coach. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu pasca supervisi atau pasca mengobservasi tadi proses coachingnya Pak Kadir dan Ibu Arni, di mana Pak Kadir sebagai coach dan Ibu Arni sebagai coach. Di sini ada beberapa catatan yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama itu jadi ini dijawabnya hanya untuk Kadir saja ya sebagai coach. Untuk Ibu Arni sebagai coach saya kira cukup, tidak perlu untuk memberikan tanggapan. Ke Pak Kadir saja. Yang ingin saya pertanyakan di sini adalah tadi di proses coaching, gitu ya, apa saja yang sudah dilakukan yang menjadi, gitu ya, indikator bahwa proses coaching tadi itu nampak menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, seperti yang menjadi kesepakatan di awal tadi itu terkait dengan yang ini kembangkan adalah mendengarkan aktif. Mungkin Pak Kadir bisa memberikan pendapat. Silakan Pak Kadir. Terima kasih. Indikator bahwa coaching ini sesuai dengan kesepakatan awal. Tadi si coaching itu mendengarkan keluhan-keluhannya bahwa tidak ini belajar dengan fisika, nilainya turun, merasa dia merasa tidak tersinggung. Setelah diamati, kenapa muncul begitu setelah mendengar keluhannya, dengan mendengarkan dengan baik dan muncul sendiri bahwa hanya perasaannya saja, dugaannya saja, begitu. Maka berdasarkan keluhan-keluhannya tadi, kriteria-kriteria tadi, sehingga saya dari hasil mendengarkan arti bahwa oh ini hanya asumsi saja. Faktanya tidak ada kalimat-kalimat sindirnya itu tidak ada. Begitu barangkali Pak. Oke, terima kasih Pak Kadir. Selanjutnya ya, dari catatan yang sempat saya ini, bahwa ada beberapa ungkapan-ungkapan yang terkait emosi, gitu ya, atau perasaan dari kosinya tadi, gitu ya, kosinya tadi di proses coaching, namun sepertinya ini tidak terlalu menjadi perhatian dan fokus bagi Pak Kadir ya untuk menanggapinya. Masih selalu fokus kepada bagaimana penyelesaian masalahnya, gitu ya. Padahal tadi sudah ada beberapa perasaan yang diungkapkan oleh Kosi. Saya kira ini untuk kedepannya mungkin bisa menjadi perhatian ya. Tapi perlu kami ingatkan, jangan sampai menjadi larut dan ikut terbawa arus, ikut terbawa perasaan. Akhirnya kita akan jauh dari topik.
atau tujuan percakapan itu sendiri pada hari itu, pada saat itu. Itu sudah sekedar masukan dari saya untuk Pak Kadir ya. Namun ada hal lain yang ingin saya pertanyakan, gitu ya, selanjutnya bahwa kedepannya ini Pak Kadir ya, kedepannya. Kalau tadi itu sudah luar biasa Pak Kadir, mantap nih. Untuk bagaimana Pak Kadir itu mendengarkan aktif sebagai seorang coach yang memiliki kompetensi itu sudah luar biasa. Namun demikian, tentu di kedepannya, gitu ya, saya ingin menggali lebih lagi, ingin menanya ke Pak Kadir, kompetensi apa lagi yang kira-kira kedepannya ingin dikembangkan berdasarkan hasil tadi, gitu ya, berdasarkan hasil proses coaching tadi yang telah Bapak lakukan terhadap Ibu Arnis sebagai coach yang kelihatannya nampak bertindak sebagai seorang siswa, gitu ya. Mungkin bisa diungkapkan Pak Kadir sebelum kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih Pak atas masukannya. Insya Allah ke depan membatasi diri, tidak larut dalam satu percakapan. Insya Allah ke depan saya mau kembangkan lagi adalah keterampilan mendengarkan aktif. Bertanya berbobot. Karena berdasarkan pertanyaan berbobot itu bisa menggali lebih jauh lagi hal-hal yang tersembunyi sehingga coach bisa mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi. Saya kira demikian Pak. Oke, baik Pak Kadir, terima kasih waktunya. Mohon maaf ya, untuk kali ini saya memberikan beberapa tanggapan sebagai pengamat, gitu ya. Tapi dari penampilan Pak Kadir sebagai coach sudah luar biasa, dipertahankan dan ditingkatkan saja, dan Ibu Andi sebagai coach yang sudah luar biasa juga membantu Pak Kadir sebagai coach. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup untuk saya sebagai pengamat di sesi kali ini. Dan satu lagi sesi berikutnya adalah Pak Syukur sebagai pengamat, Pak Arni sebagai coach, Ibu Arni sebagai coach, dan Pak Kadir sebagai coach. Untuk itu pertemuan saya kali ini saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.